Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Sela Zulfaiza Arbianti Rosyida. Kali ini kita akan membahas dan belajar bersama materi IPA bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Langsung saja, pokok pembahasan materi kali ini ada 5. Yang pertama, pengertian, tujuan, dan tahapan klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, sistem klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, binomial nomenklatur. Nanti akan saya jelaskan apa itu binomial nomenklatur dan juga bagaimana cara penulisannya. Yang keempat, tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Dan yang kelima, tentang pengenalan mikroskop. Ciri-ciri makhluk hidup ada 7. Yang pertama, makhluk hidup pasti bernafas. Nah, jika suatu organisme tidak bernafas, maka organisme tersebut pasti dinyatakan mati. Yang kedua, makhluk hidup pasti memerlukan makanan dan minuman sebagai kebutuhan nutrisinya untuk mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga, makhluk hidup pasti bergerak atau berpindah tempat. Yang keempat, makhluk hidup tumbuh dan berkembang mulai dari kecil hingga dewasa. Yang kelima, makhluk hidup bereproduksi atau berkembang biak untuk melanjutkan keturunannya. Yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Dan yang ketujuh, makhluk hidup selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya, pengertian dan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup itu sendiri adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimilikinya. Nah, tujuan pengklasifikasian makhluk hidup ini secara umum yaitu untuk mempermudah kita dalam mengenali, membandingkan, dan mempelajari suatu makhluk hidup. Sedangkan tujuan khusus adanya klasifikasi makhluk hidup ini adalah untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lainnya. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, untuk memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Dasar pengklasifikasian makhluk hidup ini ada 4. Yang pertama, berdasarkan persamaan dan perbedaan. Yang kedua, berdasarkan ciri morfologi dan anatominya. Morfologi itu struktur tubuh yang luar atau bentuk tubuh. Jadi, didasarkan pada perbedaan dan persamaan bentuk tubuh organisme tersebut. Dan anatomi itu alat dalam suatu makhluk hidup. Yang ketiga, berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Yang keempat, berdasarkan ciri biokimianya. Nah, tahapan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, kita harus melakukan identifikasi ciri. Artinya, dalam identifikasi ciri ini kita melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Dalam mengamati makhluk hidup, kita harus melihat bagaimana tingkah laku makhluk hidup ini, bagaimana bentuk morfologi, anatomi, fisiologi. Kita harus cari persamaan dan perbedaannya. Nah, setelah itu kita ke tahapan yang kedua, yaitu pengelompokan makhluk hidup dengan dasar klasifikasi makhluk hidup, dengan dasar tadi hasil dari identifikasi cirinya. Jadi hasil pengamatan tadi kemudian diteruskan ke tingkat pengelompokan ini berdasarkan ciri dan sifat atau persamaan dan perbedaan makhluk hidup yang telah diamati. Kemudian setelah kita mengelompokkan, kita memberi nama pada makhluk hidup atau spesies. Pemberian nama ini merupakan hal yang penting ya dalam klasifikasi makhluk hidup. Karena dengan adanya nama pada makhluk hidup, maka ciri dan sifat makhluk hidup akan lebih mudah dipahami dan kita bisa mengenal perbedaan tiap spesiesnya.
Selanjutnya, sistem klasifikasi makhluk hidup ini ada 3. Yang pertama, klasifikasi buatan. Klasifikasi buatan ini merupakan sistem yang mengutamakan tujuan praktis dalam ikhtisar dunia makhluk hidup. Misalnya begini, pada klasifikasi tumbuhan ada pohon, semak, dan gulma. Nah, berdasarkan tempat hidupnya dapat dikelompokkan hewan yang hidup di air dan hewan yang hidup di darat. Berdasarkan kegunaannya, misalnya makhluk hidup yang digunakan sebagai bahan pangan, sandang, papan, dan obat-obatan. Itu berdasarkan klasifikasi buatan. Yang kedua, klasifikasi alami, di mana klasifikasi ini menggunakan sistem alami menghendaki terbentuknya takson yang alami. Pengelompokan pada sistem ini dilakukan berdasarkan pada karakteristik alamiah yang mudah untuk diamati. Nah, pada umumnya berdasarkan karakter morfologinya sehingga terbentuklah takson-takson yang alami, misalnya hewan berkaki 4, hewan bersirip, hewan tidak berkaki, atau yang sebagainya. Nah, pada tumbuhan biasanya misalnya itu seperti tumbuhan berdaun menyirip, berdaun melengkung, dengan tulang daun yang melengkung, dan sebagainya. Itu terjadi secara alami. Yang ketiga, klasifikasi filogenik. Sistem klasifikasi filogenik ini merupakan suatu cara pengelompokan organisme berdasarkan garis evolusinya atau sifat perkembangan genetik organisme sejak sel pertama hingga menjadi bentuk organisme dewasa. Sistem klasifikasi ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teori evolusi. Seperti kita tahu bahwa teori ini diperkenalkan dan dibawa oleh Charles Darwin. Nah, sistem ini merupakan sistem klasifikasi yang mendasari sistem klasifikasi modern. Makin dekat hubungan kekerabatan, maka semakin banyak persamaan morfologi dan anatomi antar takson. Sedangkan semakin sedikit persamaannya, maka semakin besar pula perbedaannya. Berarti semakin jauh hubungan kekerabatannya. Misalnya, orang hutan lebih dekat kekerabatannya dengan monyet dibandingkan dengan manusia. Hal itu didasarkan pada tes biokimia setelah ilmu pengetahuan berkembang pesat, terutama tentang kromosom, DNA, dan juga susunan protein organisme. Selanjutnya, sistem penamaan atau binomial nomenklatur. Nah, sistem binomial atau binomial nomenklatur ini adalah sistem penamaan di mana nama suatu jenis organisme terdiri dari 2 kata yang menggunakan bahasa Latin. Binomial itu sendiri berarti 2 nama dari sistem taksonomi. Kata pertamanya adalah nama genus atau marga, dan kata kedua merupakan penunjuk spesies atau jenis. Contohnya Hibiscus thaliaceus. Jadi Hibiscus ini adalah marganya atau genus, dan Thaliaceus ini adalah penunjuk spesiesnya atau jenis. Sistem ini disusun oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778 dan dipublikasikan pada tahun 1735. Jadi sebelum adanya binomial nomenklatur ini sebenarnya sistem penamaannya bernama polinomial nomenklatur, di mana nama suatu jenis atau organisme itu terdiri lebih dari 2 kata. Jadi bisa 4 kata atau 3 kata. Nah, untuk memudahkan seseorang atau manusia dalam mengenal setiap perbedaan organisme atau makhluk hidup, maka Carolus Linnaeus ini membuat sistem penamaan yang baru, yaitu binomial nomenklatur. Jadi dengan adanya sistem penamaan binomial nomenklatur ini, kita lebih mudah, dan kita dengan 2 nama saja atau 2 suku kata saja kita sudah bisa mengenali perbedaan dan persamaan setiap jenis makhluk hidup. Jadi lebih efektif daripada polinomial nomenklatur. Nah, untuk penulisan binomial nomenklatur, jadi kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua dengan huruf kecil.
Maksudnya untuk nama genus itu harus ditulis dengan huruf besar dan nama penunjuk spesiesnya harus ditulis dengan huruf kecil. Nama spesies terdiri atas dua kata. Kata pertama adalah nama genus dan kata kedua adalah penunjuk spesies. Menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan, yaitu dengan dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah untuk nama genus dan nama spesiesnya. Contohnya Ziames, atau dapat pula ditulis dengan Ziames. Nah, kita lihat pada contoh itu ada dua karakter. Ziames yang pertama itu ditulis miring dan yang kedua itu di garis bawah terpisah. Jika kita menulisnya diketik itu harus ditulis miring. Tapi kalau kita seumpama mau menuliskan suatu nama spesies ditulis tangan, kalau kita menulisnya itu dimiringkan itu akan lebih sulit daripada ditulis dengan garis bawah. Jadi perbedaannya ketika kita menuliskan suatu nama spesies, kalau diketik kita lebih enak pakai atau biasanya lebih umum pakai lebih umum dicetak miring. Sedangkan untuk ditulis menggunakan tangan itu harus ditulis dengan garis bawah secara terpisah untuk memudahkan perbedaan penulisannya. Nah, pembahasan selanjutnya tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Bisa kita lihat pada piramid sebelah kiri. Ini namanya tingkatan takson. Yang pertama ada kerajaan atau kingdom. Yang kedua ada film atau divisi. Yang ketiga ada kelas. Yang keempat bangsa. 5 keluarga. 6 marga. Yang terakhir adalah jenis. Nah, kingdom atau kerajaan di sini merupakan takson yang tertinggi dan jenis ini merupakan takson yang terendah. Nah, dari tingkatan ini bisa disimpulkan jika dari spesies menuju kingdom, maka taksonnya semakin tinggi. Selain itu, jika takson semakin tinggi, maka jumlah organisme akan semakin banyak pula. Persamaan antar organisme akan makin sedikit, sedangkan perbedaannya akan semakin banyak. Sebaliknya, dari kingdom atau kerajaan menuju spesies, maka taksonnya itu semakin rendah. Dan jika takson semakin rendah, maka jumlah organisme akan semakin sedikit pula. Persamaan antar organisme akan semakin banyak, sedangkan perbedaannya juga akan semakin sedikit. Pada awalnya dalam klasifikasi ini, makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Kelompok-kelompok tersebut dapat didasarkan pada ukuran besar hingga kecil dari segi jumlah anggota kelompoknya. Namun, kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Selanjutnya, kriteria klasifikasi tumbuhan dan hewan. Untuk kriteria klasifikasi tumbuhan, yang pertama, organ perkembangbiakannya apakah dengan spora atau dengan bunga. Jadi kita lihat dulu bagaimana organ perkembangbiakan yang dimiliki oleh suatu tumbuhan. Apakah itu menggunakan spora atau bunga. Yang kedua, habitusnya, apakah berupa pohon, perdu atau semak. Yang ketiga, bentuk dan ukuran daun atau morfologinya. Yang keempat, cara berkembang biak, apakah secara seksual atau generatif atau secara aseksual atau vegetatif. Nah, sedangkan kriteria klasifikasi pada hewan, yang pertama, kita lihat saluran pencernaan makannya. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan, sedangkan pada hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, hingga ada anusnya. Yang kedua, kita lihat kerangkanya atau skeletonnya. Apakah kerangka berada di luar tubuh atau exoskeleton atau berada di dalam tubuh atau endoskeleton. Yang ketiga,
anggota gerak, apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki, atau artinya melata. Klasifikasi 5 kingdom. Nah, pada pengelompokan makhluk hidup ini dibagi menjadi 5 kingdom utama. Yang pertama yaitu kingdom Monera, yang kedua Protista, yang ketiga Fungi, yang keempat tumbuhan, dan yang kelima hewan. Monera, ciri-cirinya tidak memiliki membran inti atau merupakan organisme prokariotik. Yang kedua, bereproduksi secara aseksual dengan cara pembelahan biner, fragmentasi, atau spora, dan juga bisa dengan seksual dengan cara konjugasi, transduksi, maupun transformasi. Nah, contoh kelompok kingdom Monera ini adalah bakteri dan alga biru. Yang kedua, Protista, memiliki ciri-ciri organisme eukariotik sehingga memiliki membran inti sel. Protista ada yang aerobik dan memiliki mitokondria sebagai alat restorasinya, serta ada juga yang anaerobik. Protista ini termasuk makhluk fotoautotrof karena memiliki kloroplas, dan juga ada juga yang heterotrof atau menyerap molekul organik atau memakan organisme lainnya. Jadi bisa menghasilkan makanan sendiri, atau ada juga yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, artinya tergantung dengan organisme yang lainnya. Protista memiliki alat gerak seperti flagel dan silia. Protista kebanyakan atau memang sebagian besar itu habitatnya itu di air atau tempat yang lembab. Nah, contoh kelompok kingdom Protista ini adalah amuba, euglena, paramecium, dan alga merah. Ini contoh Protista dan Monera. Sebenarnya untuk jenis bakteri itu sangat banyak. Bakteri maupun ganggang biru itu juga sangat banyak jenisnya. Tapi itu biasanya dipelajari ketika SMA atau pada perguruan tinggi. Yang ketiga, kingdom fungi atau jamur. Jamur tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Hidupnya di tempat yang lembab, bersifat saprofit atau parasit, terdiri atas benang-benang halus atau biasa disebut dengan hifa. Jamur dibagi menjadi 6 filem, yaitu Citridiomicotta, Zygomycotina, Endomycotina, Glomeromycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan juga Deuteromycotina. Hewan merupakan organisme bersel banyak, memiliki inti sel eukariotik, tidak memiliki dinding sel, tidak berkloroplas, merupakan makhluk heterotrof atau tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, memiliki pigmen kulit. Nah, untuk kingdom hewan atau animalia ini dibagi menjadi 2, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata, bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Sedangkan untuk kingdom plantae atau tumbuhan merupakan organisme eukariotik, merupakan organisme yang fotoautotrof atau dapat membuat makanannya sendiri dan bersel banyak. Pada umumnya plantae ini hidup di darat, tapi juga ada yang hidup di air. Perkembangbiakannya secara generatif dan vegetatif. Nah, tumbuhan ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Bryophyta, Pteridophyta, dan juga Spermatophyta. Nah, ini contoh dari kingdom jamur. Jamur sendiri juga dibagi menjadi beberapa kelas, sehingga spesiesnya juga banyak sekali. Nah, ini untuk contoh hewan dan tumbuhan. Untuk gambar yang pertama itu merupakan contoh-contoh hewan invertebrata.
banyak sekali jenisnya, dan yang bawah itu merupakan contoh hewan vertebrata. Sedangkan untuk tumbuhan kita bisa lihat bagannya, bahwa tumbuhan itu dibagi menjadi 3 divisi, yaitu Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Bryophyta sendiri ada 3 kelas, yaitu lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Sedangkan Pteridophyta dibagi menjadi 4 kelas, dan Spermatophyta dibagi menjadi 2 kelas. Contohnya lumut daun seperti pada gambar, dan tumbuhan paku-pakuan itu contohnya paku tiang. Sedangkan tumbuhan berbiji itu contohnya pohon cemara, mangga, dan yang lainnya. Nah, untuk pembahasan terakhir yaitu mikroskop. Apa itu mikroskop? Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk mengamati benda mikroskopis. Artinya kita pasti membutuhkan suatu alat untuk mengamati benda-benda yang tidak terlihat oleh mata. Kalau dilihat dengan mata saja tidak cukup, karena benda itu ukurannya terlalu kecil. Nah, bagian-bagian mikroskop ini, yang pertama ada lensa okuler, ada tabung, ada makro, mikrometer, revolver, lensa objektif, lengan, preparat, meja, diafragma, cahaya, dan kaki mikroskop. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pada mikroskop itu ada 2 lensa, ada 2 jenis lensa. Yang atas sendiri itu namanya lensa okuler, dan yang di tengah itu ada lensa objektif. Lensa okuler ini sendiri berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Jadi lensa okuler ini berhubungan langsung dengan mata. Lensa okuler memiliki 3 buah lensa dengan perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Sedangkan lensa objektif ini lebih dekat dengan objek, karena lensa objektif berada pada meja preparat. Fungsinya adalah untuk memperbesar bayangan benda juga. Tetapi kalau lensa objektif itu lebih dekat dengan objeknya. Nah, biasanya susunan lensa objektif ini ada 3 sampai 4 buah dengan perbesaran masing-masing. Yang terkecil itu ada 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Selanjutnya tabung. Tabung mikroskop ini berfungsi untuk menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Makrometer dan mikrometer ini berfungsi untuk menggerakkan lensa objektif terhadap preparatnya. Jadi untuk menaikkan atau menurunkan lensa tersebut. Meja preparat tentunya sebagai tempat untuk mengamati atau menjepit objek yang akan diamati. Penjepit pada meja preparat itu ada penjepit yang digunakan untuk menjepit objeknya agar tidak bergeser ketika sedang diamati oleh mata kita. Kaki mikroskop berfungsi sebagai dasar atau tumpuan tegaknya atau berdirinya mikroskop. Dan cahaya di sini sangat diperlukan, karena ketika kita mengamati suatu objek tanpa cahaya, maka kita tidak akan bisa berhasil menemukan objek yang akan kita amati. Jadi ketika kita ingin mengamati itu sebelumnya harus dipastikan cahayanya itu mendukung. Nah, yang terakhir, cara menggunakan mikroskop. Yang pertama, meletakkan mikroskop pada tempat datar dan terang. Yang kedua, kita bisa memutar revolver. Revolver ini
tempatnya berada di atas lensa objektif untuk mengecek lensa objektif. Yang ketiga, kita bisa memasang lensa okuler dengan perbesaran yang kita inginkan, bisa 5, 10, ataupun 15 kali, dan mengatur pencahayaan pada cerminnya. Yang keempat, letakkan preparat pada meja benda, jepit dan atur penempatan yang pas. Yang kelima, putar makrometer untuk melihat bayangan benda dengan menggunakan lensa okuler. Jadi ketika kita mulai mengamati, kita bisa mulai melihat pada lensa okuler. Yang keenam, putar dan pilih perbesaran lensa objektif sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pada perbesaran 4 kali. Preparat yang kita amati itu tidak terlihat dengan jelas, hanya terlihat kecil saja. Maka kita bisa naikkan ke perbesaran 10 ataupun 40 kali. Maka preparat yang kita amati bisa terlihat dengan jelas. Tapi dengan syarat kita juga harus memutar makrometer yang ada agar kita bisa melihat bayangannya itu lebih jelas. Baik, sekian pembahasan dari saya tentang bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.